Iya. Ini kan kemarin kan saat Rara berdua dengan Gunawan untuk mengklarifikasi kedekatannya dengan Adi Sky, apa sih Mas lihat dari raut muka Rara sendiri seperti itu saat itu? Oke. Buat saya ketika Rara diminta di acara Tukul ya, mengklarifikasikan antara hubungan dia dengan Adi Sky, buat saya tidak ada sebuah penanda emosi berlebihan yang muncul, yang leaking, yang bocor ketika nama itu kemudian dilontarkan. Ya, artinya apa? Tidak ada sebuah emosi yang spesial sebetulnya antara Rara dengan Adi Sky. Dan kalaupun memang ada tanda petik, misalnya berita dibilang bahwa kita sudah komitmen dari Adi Sky segala macam gitu ya. Terus Rara bilang komitmen apa? Sudah jelas, sorry ya Ra, sorry ya Adi Sky, bahwa memang drama lu keren gitu aja gitu. Dan kalau saya ditanya lagi, adakah Rara hubungan spesial dengan Gunawan? Gini loh, cinta segitiga itu seru. Dan sayangnya gitu, maksud saya seru ini kalau kita bicara dalam dunia selebriti, masuknya ranahnya ranah sensasi, adalah menghasilkan sesuatu yang sensasional sehingga menjadi fenomena yang sensasional, jadi fenomenal untuk diikutin orang-orang. Dan buat banyak masyarakat Indonesia, sesuatu yang fenomenal itu kayaknya karena kita kepo kuadrat gitu, kepo tingkat dewa lah orang-orang kita lah ya, termasuk saya kadang-kadang gitu. Nah, yang terjadi apa? Ini konsumsi yang seru. Padahal ini kan sebetulnya cuman katakanlah drama seolah-olah kayak si cinta segitiga yang sekali lagi nggak kelihatan ekspresinya ada perubahan. Pada Gunawan sendiri tidak ada sebuah perubahan ekspresi yang berarti kok, gitu. Baik ketika berdua dengan Rara, baik ketika Gunawan di interview, di wawancara terpisah. Buat saya Gunawan lempeng gitu. Gak ada apa-apa, lebih lempengan Gunawan bahkan daripada Adi Sky sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa ada ini lebih suka sama ini, lebih suka ini, itu pertanyaannya adalah hasil gorengan netizen sendiri karena hidupnya mungkin butuh drama untuk diseru gitu ya, atau atas kepentingan siapapun di balik mereka, apakah produser, apakah manajemen segala macam, karena memang harus ada sebuah rating yang naik. Itu aja sih yang saya lihat. Even pun Adi Sky sendiri, walaupun cuma mengaku sebagai teman itu benar sebagai teman doang atau seperti itu? Gini, kalau ditanya gimana dengan Adi Sky-nya, tidak ada yang pernah bisa membaca hati manusia. Termasuk orang yang bilang bahwa bisa baca mikroekspresi, baca bahasa tubuh segala macam, nggak bisa baca hati manusia kecuali ketika mereka saling berinteraksi. Dan ketika mereka saling berinteraksi antara Adi Sky dengan Rara, saya tidak melihat adanya penanda-penanda bahwa mereka dekat. Penanda itu bukan berarti kemudian peluk-peluk gitu ya, pegangan tangan itu bukan penanda. Kita bicara selebritis yang biasa melakukan hal tersebut, gitu, pegangan tangan itu biasa gitu ya. Walaupun suapan disuapin gitu makan. Disuapin makan itu bisa jadi merupakan penanda. Tapi ketika itu benar-benar ditampilkan di depan publik, itu sudah jadi exposure namanya. Bukan lagi merupakan sebuah komitmen, bukan lagi merupakan act of love aja. Kalau act of love itu diem, lagi nggak ada yang lihat, suap-suapan boleh. Tapi kalau ketika ada kamera dan mereka sadar ya ada kamera gitu, suap-suapan, kalau saya akan bilang bahwa itu ya memang untuk konsumsi kamera, untuk apa lagi? Ya bisa naik untuk ada apakah ada sebuah album baru atau sebuah film baru atau sebuah proyek baru gitu, ataukah ini kemudian memang untuk menaikkan branding kan sekarang lagi susah nih semua gitu, biar namanya tetap naik, branding tetap diomongin sama teman-teman netizen gitu. Atau misalnya contoh untuk memang harus digoreng supaya tetap dikenal, sensasional tadi yang saya katakan. Ya mendingan kita arahnya prestasi lah ya, minimal naikinnya jangan pakai drama lucu-lucuan gini lah, pakai produk atau program atau prestasi lah gitu. Berarti ini semua pure ciptaan atau gimmick atau emang keyakinan netizen mau nggak mau mereka mengikuti alurnya jadi. Ini udah jadi, kalau saya ditanya apakah ini kalau gimmick dari pihak manajemen, apakah ini kemudian dorongan dari netizen, buat saya ini sudah kayak ayam dan telur. Yang jelas ini tidak benar-benar terjadi gitu ya. Jadi gini, bisa jadi netizen ngomong nih, wah ini cocok ya sama ini, oh enggak ini kan biasa ya, dua pihak, dua kubu berseteru gitu, itu menjadi seru gitu. Dua kubu, dan kemudian yang ini langsung
manajemen melihat, wah bisa digoreng nih, jadi gimmick, gitu. Bisa. Atau memang sengaja dideket-deketin sehingga kemudian netizen yang kepancing, gitu. Terus karena netizen kepancing, ini juga makin kencang, udah jadi kayak ayam dan telur mana aja. Kenapa kok ini bisa digunakan? Kenapa naikin nama, branding pakai sensasi daripada prestasi? Ya karena masyarakat kita terima hal tersebut, coba cuek. Ada dekat, so what kalau dia dekat, ya urusan dia lah, gitu. So what kalau ini dekat, urusan dia juga. So what kalau mereka cinta segitiga, biasa di dalam kehidupan, kayak hidup lo aja juga kagak pernah gitu, pernah juga kan, gitu. Ya udah, bedanya mereka public figure. Terus ada yang bilang, ya hak kita dong, memang haknya, yang bilang bukan siapa, boleh kok gitu. Tapi pertanyaannya adalah, akhirnya banyak artis, banyak selebritis yang kemudian menaikkan ratingnya, menaikkan brandingnya dengan cara sensasi, bukan prestasi. Itu yang kemudian jadi membuat kita jadi nggak banyak belajar gitu loh. Kita nggak melihat sebuah tayangan yang edukatif. Mas, ini kan buat hiburan. Loh, apa salahnya hiburan tapi edukatif?